saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh hadir di tempat ini di rumah Bapa untuk menyembah Dia, untuk membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu ya Yesus sepanjang minggu ini. Tak henti-hentinya ya Tuhan, Kau memberikan kasih-Mu, Kau memberikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan sudah merawat kami ya Yesus, sehingga kami ya Tuhan boleh datang pada hari ini ya Tuhan dengan tubuh sehat dan kuat untuk ya Yesus membawa kerinduan kami untuk merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kami mau undang hadirat-Mu untuk ada di tengah-tengah kami ya Yesus, agar kami ya Tuhan merasakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami akan ibadah dalam tangan-Mu. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Jika aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah sama-sama mengatakan, Tuhan, sungguh besar setiamu ya Yesus. Sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa janjikan
sembah Dia. Mari kita puji namanya, kita sembah Dia lebih dalam. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, sama-sama nyatakan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku nyatakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Oh, segala yang ada dan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saya dan jemaat sekalian kembali berdiri, nyatakan lebih dalam lagi Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada dan lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kiranya kami jadi dari awal, satu yang ku rindukan ya Bapa, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, satu yang ku rindukan
pujian bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan, agar kami selalu merasakan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau lebih lagi bersemangat memuji nama-Mu, biarlah Engkau yang hadir dan kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Siapa memuji nama Tuhan? Mari kita memuji namanya. Denganmu Tuhan. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus adalah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah sama-sama tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus adalah Raja, Yesus adalah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi namanya. Sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, biarlah kita mau tenangkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita mau siap untuk menerima firman-Nya. Kita angkat satu pujian, bertahta di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Ku puja hanya dirimu Tuhan, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Dari hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari kita mau imani pujian ini lebih dalam lagi. Hanya Tuhan yang menopang kita, yang ku puja. Oh, hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang kami Tuhan, menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Sekali lagi naikkan, yang ku puja hanya Engkau satu Tuhan. Ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku, menjagaku senantiasa. Tuhan dari hidupku, membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Sekali lagi kita nyatakan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu bertata ya Tuhan dalam hati kami ya Yesus. Setiap hari Tuhan kami rasakan kesetiaan-Mu ya Yesus. Setiap hari Tuhan Kau nggak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sekalipun hidup ini terasa berat ya Yesus, Tuhan tetap ada bagi kami ya Tuhan. Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami dan menopang kami ya Tuhan. Di saat kami jatuh Tuhan yang angkat kembali ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima
kasih ya Yesus. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas pujian yang indah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas jamaah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Yesus. Tuhan, sekarang ya Yesus kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka telinga kami lebar-lebar ya Yesus. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Gak lewat ya Tuhan dari kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Yesus firman-Mu dapat berbuah ya Bapa. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sisa ibadah dalam tangan-Mu. Biarlah kasih kemurahan-Mu yang tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan yang ingin Kau sampaikan pada kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita belajar lagi dari firman Tuhan pagi hari ini. Yesaya 51 ayat 1 sampai 8, tolong saudara Tengking bacakan. Yesaya 51 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan hak mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Amin. Jemaat, kita mau belajar firman Tuhan ini. Judulnya, temanya adalah tetap percaya janji Tuhan. Amin. Ya, kita mau tetap percaya kepada janji Tuhan. Ayat 1 tadi dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan itu berseru, ya. Tuhan itu sampai hai kamu yang mengejar apa yang benar, saudara. Mengejar itu artinya itu berusaha.
dengan sungguh-sungguh. Hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ya, ini luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan, hai kamu yang mencari Tuhan. Ngejar apa saudara? Saat ini banyak manusia itu yang dikejar adalah kejar hal duniawi. Kejar harta, kejar populer, ya kejar prestasi, ya ngejar prestasi. Sampai saya begini, ada pendeta itu tidak terlalu tua mestinya, masih kira-kira 45 tahun, ya. Gelarnya itu banyak, sampai ke doktor. Habis itu kena COVID, sudah meninggal, ya. Lalu yang dikejar oleh dia prestasi sampai dari SH, STH, ya MTH, MDiv, lalu sampai doktor, itu kemana semua? Ya. Tapi Tuhan katakan, hai kamu yang mengejar yang benar. Yang kita kejar itu adalah kebenaran. Yang kita kejar itu adalah firman Allah. Amin, jemaat dikasihi Tuhan. Ya, kita mau kejar dan sungguh-sungguh hidup benar, saudaraku. Waktu Tuhan katakan ayat ini, waktu Yesaya tulis ayat ini, waktu itu keadaan orang Israel di dalam pembuangan. Ya, setelah zamannya Daniel. Orang kalau hidup dalam pembuangan susah. Indonesia dijajah susah. Selama dijajah Belanda orang Indonesia itu jadi bodoh, ya. Dibodohi sama penjajahnya. Selamanya itu seperti itu. Orang kalau di satu negara kalau dijajah, itu rakyatnya pasti menderita. Waktu itu orang Israel dijajah sama bangsa, ya sama Nebukadnezar. Mereka dibawa ke tempat, ya satu tempat yang mereka tidak yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak kenal, saudara. Dijajah oleh satu bangsa yang bengis, yang jahat, saudaraku, ya. Tapi di situ ada penghiburan. Tuhan katakan, hai kamu yang mengejar kebenaran, ya, hai kamu yang mengejar kebenaran, dan kamu yang mencari Tuhan. Bukan cuma mengejar, tapi juga mencari, saudara. Lebih lagi dari mencari, sampai mengejar, sampai dengan usaha. Jemaat dikasihi Tuhan, kita lihat contoh Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego. 4 pemuda ini, saudara. Mereka tentu bisa merasakan, Tuhan, aku ini orangnya sungguh-sungguh. Daniel itu ternama dengan doanya, saudara. Sekalipun diancam sedemikian, nyawa itu hilang, Daniel nggak takut. Aku tetap akan berdoa kepada Tuhan. Ya, Sadrak, Mesyak, Abednego, mereka diancam dengan api, nggak takut. Ya, nyawa mereka diancam, nggak takut. Tapi aku tetap tidak mau menyembah berhala. Loh, orang yang demikian loh, melakukan kebenaran. Orang yang demikian loh, mengejar Tuhan. Tapi nasibnya kok jelek. Kok bisa dijadikan sida-sida? Saudara, maaf ya, orang laki yang masih muda, kalau sudah jadi sida-sida, itu berarti sudah tidak ada masa depan, tidak ada keturunan, saudara. Ya, keturunannya sudah nggak ada. Saudara, kenapa bisa gini? Bisa loh Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego itu, mereka itu berontak sama Tuhan. Ya, ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku kok nasibnya begini, nasibku begini. Aku nggak ada masa depan, aku nggak punya lagi keturunan. Jemaat dikasihi Tuhan, tapi mereka tidak memberontak. Mereka tetap mengejar Tuhan. Amin, mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mungkin kita saat ini mengalami hal yang seperti itu. COVID ini menakutkan, saudara. Saya heran. Baru kemarin saya dengar teman saya bilang, bos tawa. Ya, itu tawa itu ada di mana-mana. Di Bali itu sampai ternama. Bosnya loh, suami istri meninggal. Itu orang kaya, saudara. Suami istri meninggal, saudara. Kenapa bisa demikian? Sampai ada yang nanya, kenapa kok pendeta kesing mati, saudara?
Ya, semuanya itu dalam kekuasaan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melawan kedaulatan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ya. Kita lihat di sini, orang kok rasanya ya, masalah satu belum hari satu lagi, satu belum hari satu, bertumpuk-tumpuk masalah itu tidak habis-habis. Lalu Tuhan itu kemana? Lalu Tuhan kapan aku masalahnya ini habis? Kapan aku ini Tuhan bisa bebas dari masalah? Tuhan katakan apa? Carilah Tuhan, kejarlah Tuhan. Itu jalannya cuma satu itu. Jemaat, lalu Tuhan itu kasih apa sama kita? Kasih contoh apa? Coba kita baca ayat kedua. Tiongkeng tolong baca ayat kedua. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, Tuhan kasih satu contoh ini loh, Abraham sama Sarah. Ya, ini sahabat Allah ini. Ini orang yang taat, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Abraham itu kurang apa? Kemanapun dia bangun mezbah, kemanapun bangun mezbah. Tuhan kasih dua contoh ini. Kamu lihat, Abraham dan Sarah nurut. Abraham itu sahabatnya Tuhan. Ya. Tuhan bilang apa? Abraham nurut. Saudara, Abraham itu disuruh Tuhan, Abraham tinggalkan rumahmu, ayo kamu pergi ke sana. Ikut pergi ke tempat yang aku katakan. Abraham nurut. Sarah yang nurut. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan janjikan Abraham, nanti aku berkati kamu berlimpah-limpah. Kamu akan jadi bapak segala bangsa. Dan Abraham jadi orang yang kaya, saudara. Tapi Abraham bilang, Tuhan, aku tidak ingin. Tuhan katakan nanti aku kasih kamu, ya, berkati kamu lagi. Tuhan, tapi Abraham bilang, Tuhan, tidak Tuhan. Kejadian 15 ayat 1-6, King. Kejadian 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Abraham, waktu itu namanya Abraham. Abraham dia itu nurut apa yang Tuhan katakan, padahal belum dilihat, belum ada anak, saudara. Makin lama makin tua. Saya kalau ketemu teman-teman saya yang dulu itu tetangga masih muda, tua balik lagi jadi tetangga lagi ya. Kita sama-sama lihat, kita sama-sama ketawa karena kita sama-sama sudah tua. Kita sama-sama sudah tua, saudaraku. Ya, saudaraku, Abraham juga begitu. Dia dengan Sarah makin tua. Tuhan janjikan anak, tapi tidak ada anak, tidak nongol. Abraham bilang, Tuhan, aku tidak mau kok harta, aku tidak mau berkat itu Tuhan. Yang aku inginkan itu anak Tuhan satu. Setiap kali ada budaknya Abraham yang melahirkan, budaknya Abraham itu punya anak 4, anak 5 ya. Apalagi kalau pas ada yang kembar 3, kembar 2, waduh Abraham itu rasanya susah, rasanya gimana gitu ya.
ngiler gitu ya. Kenapa aku ini loh ada satu Tuhan, aku cuma minta satu Tuhan. Tuhan bilang enggak, coba hitungan itu bintang di langit hitungan. Kamu kalau bisa ngitung bintang di langit, nanti keturunanmu seperti itu. Ya, apa yang kita minta itu beda dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan katakan, aku tahu ya, dan aku telah memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Ya, rencana-rencana apa? Tuhan itu tahu. Tuhan siapkan rencana untuk kita semua. Amin. Dia ingin punya anak. Tapi Tuhan janji, kamu bisa hitung. Kalau kamu bisa hitung, itulah anakmu. Saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Abraham percaya dengan janji Tuhan. Walaupun sampai dia umurnya 99, baru dia punya anak. Saudaraku, kita lihat di sini. Kita teruskan ayat ketiga. Itulah yang membuat hati Allah itu senang sama Abraham. Terharu sama Abraham. Apa? Tuhan bilang, Abraham, ayo bawa anakmu ke atas gunung itu, persembahkan kepadaku. Abraham nuruti. Itu satu pergumulan yang sangat besar, saudara. Anaknya diberikan kepada Tuhan itu mesti dibunuh. Saudara saya bayangkan ya apa Abraham sepanjang malam. Saya ini akhir-akhir ini sering tidak bisa tidur. Asal ada sesuatu sedikit aja yang saya pikir. Sudah saya tidak bisa tidur. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Saya bayangkan Abraham ya apa ya Abraham ya. Zaman itu tidak ada obat tidur. Saudara. Gimana Abraham? Tapi Abraham itu nurut. Itu loh keindahannya Abraham. Ya, sampai Allah begitu terharu. Coba dalam ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion. Sion itu kita. Amin. Anak-anak Tuhan, orang percaya Tuhan, itu Sion. Menghibur segala reruntuhannya. Ya, kegagalannya, kesusahannya. Keruntuhan itu kan susah, rugi ya. Yang membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jemaat dikasihi Tuhan. Allah katakan akan menghibur orang-orang yang mengejar Dia. Orang-orang yang mencari kebenaran dan yang mencari Tuhan. Saudara, sekalipun ada padang gurun itu tidak enak, tempatnya nggak enak sekali. Ya, di padang gurun itu sangat bahaya, bisa kena badai pasir. Ya, di padang gurun itu tidak ada air, susah, menderita. Ya, saudaraku, kalau sekarang saudara lagi susah, lagi menderita. Ada masalah, kekurangan apa? Ingat ayat firman ini. Tuhan itu memberikan penghiburan bagi kita. Hai orang-orang yang mengejar kebenaran. Ya, kita tuh harus bisa jadi berkat. Makanya firman Tuhan katakan, kamu sekarang susah. Kamu sekarang menderita. Kamu sekarang kekurangan. Kamu sekarang ada masalah demi masalah. Coba. Ya, coba koreksi diri. Apa kamu sudah mencari Tuhan? Apa kamu sudah mengejar Tuhan? Ya, atau memang hidupmu itu berlawanan dengan firman Tuhan? Kita kalau baca ya, coba kita baca. Amsal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Oh, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Jangan melakukan yang jahat, tapi lakukan yang baik. Supaya kita itu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Disertai Tuhan. Kalau orang itu disertai Tuhan luar biasa. Daud disertai Tuhan, diberkati luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan. Ya, dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang disertai Tuhan, mereka itu orang yang berhasil. Jangan lakukan yang jahat.
Jangan punya hati jahat, jangan punya pikiran jahat. Coba dongeng bacakan lagi Esra 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan katakan sekalipun kamu nanti dalam padang gurun, dalam padang belantara, tidak usah takut. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan menolong kalau engkau mencari Tuhan dan engkau mengejar Tuhan. Di padang gurun pun Tuhan akan memberikan kegirangan, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tekanan, dalam penderitaan, Tuhan akan mengubah jadi seperti Taman Eden. Taman Eden itu taman yang damai, ya. Taman yang sukacita, saudara. Manusia pertama Adam ditaruh di Taman Eden, Adam dan Hawa. Ditempatkan di tempat yang paling bagus, yang paling enak. Yang ada damai sejahtera. Jemaat, kalau kita hidupnya tidak benar, ya, hidupnya menyimpang dari firman Allah, maka kita akan susah. Kebahagiaan dalam dunia itu tergantung sikron yang tenang, limpah. Ya, kalau kebahagiaan di dalam dunia itu tergantung bagaimana keadaan kita. Kalau situasi kita duitnya banyak, semuanya lancar, semuanya menyenangkan, kita tuh merasa bahagia sekali, ya. Tapi itu tidak bisa tetap, gak bisa langgeng, ya. Meskipun di tengah-tengah kesukaran yang goncang, jangan kita tuh lupa untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Saya nggak tahu jemaat saat ini keadaan gimana, ya. Jemaat itu mungkin dalam satu masalah yang rasanya, aduh Tuhan gimana masalah ini, aku tidak bisa. Percayalah kepada Tuhan, lakukan kebenaran. Pertama, lakukan kebenaran. Kalau engkau tidak melakukan kebenaran, susah. Mazmur 27 ayat 7-11. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jemaat, ini Daud, ya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan itu menyambut aku. Disambut sama Tuhan melebihi ayah dan ibu, ya. Jemaat, Daud itu minta kepada Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuhan katakan, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Dia cari wajah Tuhan, dia menyanyi, dia menyembah Tuhan, dia cari Tuhan terus. Jemaat, jangan kita itu malas mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita belajar bersekutu, berdoa, beribadah, mencari Tuhan. Di dalam firman-Nya kita itu mencari Tuhan. Amin. Saya undang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita nyanyikan tadi lagunya penyembahan.
ada di dunia, seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Yang ku puja Tuhan, hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Karena diri-Mu Tuhan, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Saya minta kepada Om Andi untuk bisa mendoakan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik dan sangat baik Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat-Mu lagi Tuhan, bahwa dengan mencari kebenaran-Mu saja Tuhan, hidup kami dalam tangan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Hanya dengan mencari Tuhan sajalah di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang semakin membuat resah hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberi kami kekuatan, pengharapan dan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biar janji-Mu kami pegang teguh Tuhan, meskipun kami terkadang meragukan setiap janji-Mu Tuhan, yang seolah-olah tidak pernah tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Tetapi hari ini kami mau boleh percaya kembali Tuhan, mempercayai setiap perkataan-Mu, setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami dengar dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami mau pegang teguh setiap firman-Mu ini Tuhan, karena firman-Mu lah yang mengendalikan hidup kami, yang memelihara hidup kami Tuhan. Sehingga setiap janji-janji-Mu saat kami tunduk dan melakukan kebenaran firman-Mu, Engkau genapi satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Memberkati Ibu Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam kesehatannya Tuhan, berkati setiap apapun pergumulan dan harapan yang ia rindukan di dalam Engkau Tuhan. Engkau genapi setiap pergumulannya Tuhan, Engkau genapi setiap doanya Tuhan, sehingga Ibu Gembala juga diberikan kekuatan terus dapat memberitakan firman-Mu. Berikan pewahyuan-Mu, bukalah rahasia-rahasia-Mu lagi Tuhan, sehingga kami semua jemaat-Mu diberkati dengan setiap renungan yang disampaikan Ibu Gembala. Memberkati juga Bapak Gembala dan kesehatan,
Berkati beliau juga dengan pewahyuan-Mu Tuhan, agar beliau juga tetap sehat, kuat di dalam tangan dan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikanlah dalam hati kami setiap firman kami dengar pagi hari ini, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi harapan kami untuk kami boleh berjalan terus di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Nah, doa kami yang kami minta dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Mari kita persiapkan persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Setiap hari ku memuji Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih oleh kemurahan-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader, memberkati singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir, juga memberkati umat-Mu yang beribadah melalui live. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala malapetaka, khususnya Engkau jauhkan dari COVID. Tuhan, berkati serta lindungilah umat-Mu. Dalam usaha pekerjaannya Engkau berkati, dalam keuangannya Tuhan berkati pula. Cukupi segala kebutuhan mereka, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Mereka beribadah dengan penuh rasa syukur. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing.
kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang Jumat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.